Di sini Bucket Heads kembali lagi bersama Adis Mulyawan dan Muhammad Raihan. Seperti biasa kita akan membahas berita yang lagi viral secara bebas dan liar. Yoi. Malam ini bahas apa kita nih Han? Siapa target kita? Jadi yang lagi heboh banget nih di para kalangan anak muda zaman sekarang ya. Ini ada berita heboh si Eric Colim. Oh ini ya yang dia selingkuh ya. Nah itu Terus nih. dia putus sama siapa? Jessica Jane. Ini adanya Jess ya? Adanya Jess No Limit coy. Oke. Gitu. Nah itu lagi viral di mana-mana, bahkan sampai saking kuatnya si beritanya, orang posting apa misalnya di akun meme komen itu gue nggak ngerti lagi. Jadi salah tempat orang tua, aneh-aneh ibarat. Tapi ini ceritanya kenapa sih? Maksud gue kayak kok serame ini gitu, apa karena public figure? Kayaknya sih karena public figure, terus terutama mungkin si orangnya ya, kan emang powernya mungkin si Jess-nya itu juga lumayan kan di per-YouTuban gitu. Terus adiknya juga si Jessica ini mulai masuk ke ini YouTube juga, jadi rame gitu. Gitu sih. Jadi makanya jadi viral tuh. Oke. Ini tuh Eriko tuh yang siapa sih, atlet LOL itu bukan sih? Gue gak lupa. Setahu gue sih dia dulu ini AOV ya. AOV. Dulu sempat dia kalau nggak salah jadi pemain perwakilan SEA Games, kalau nggak salah. SEA Games atau Asian Games? SEA Games ya. Kayaknya SEA Games untuk AOV. Kalau nggak salah tuh dia tuh untuk ya di AOV Han tahun 2018 dilansir sama Kumparan. Bener ya. Nah itu AOV itu dia naiknya di situ. Terus track recordnya itu ribut tuh sama Arab. Itu sempat ribut juga, makin naik tuh. Arab gimana? Arab yang ojib. Bukan coy. Reza Arab Octavian, gamers ganteng idaman. Oke. Ya. Yang nakal tapi tampan ya. Iya, itu mah. Iya. Itulah. Nah, terus sempat gue sih sebagai pengamat sosial media gue mulai kehilangan jejak sih kalau soal Eric Colim. Jadi gue udah lama nggak tahu, terus tiba-tiba ada kasus ini. Gitu. Jadi sejarahnya sih, ceritanya pertama kali itu si Eric Colim itu kena kasus narkoba, gitu kan. Nah itu udah pacaran tuh sama si Jessica-nya, ditungguin, terus katanya sih banyak berkorban lah si Jessica-nya itu. Pas keluar malah tidur sama cewek lain. Gitu tuh ceritanya tuh. Nah itu sepengetahuan gue sih gitu. Nah cuma jadinya itu lagi-lagi ya, netizen yang maha agung ya. Netizen yang maha agung ini responnya mulai ugal-ugalan juga nih. Iya. Nah jadi dia tuh komentar macam-macam kan. Terus yang gue kesel sebenarnya, untuk apa postingan meme bahas misalnya video lucu, tiba-tiba dia komentar dasar Eric Colim tidak tahu diri, udah tahu banyak berkorban tapi malah selingkuh gitu. Urusan Anda apa? Itu tuh sama aja kayak gini. Ini sama aja kayak gini coy. Penelpon ya di berita nih ya. Misalnya kan biasanya ada tuh berita tuh yang nelfon gitu ya, live gitu. Di berita itu lagi ngebahas capres, tiba-tiba ngomel-ngomel soal sinetron. Salah kamar kakak mereka itu. Salah kamar kan. Ya, makanya kok semuanya itu apa-apa jadinya dibahas di sono gitu. Ya dibahas ngebahas soal itu gitu loh di mana-mana gitu loh. Makanya jadinya agak aneh sebenarnya, otaknya tuh di mana gue nggak ngerti.
Cuma ada banyak hal lucu nih di kasus ini tuh. Terus yang pertama kan si impact dari berita ini tuh, si Eric Colim-nya itu subscribernya turun drastis. Kalau nggak salah yang asalnya 3 jutaan sekarang jadi 2 jutaan. Terus lanjut lu. Nah terus si selingkuhannya itu katanya itu kan, gue nggak tahu selingkuhan atau apa ya, gue nggak bisa ngecap atau apa, atau mungkin kita sebut aja si perempuan yang lain, si yang namanya tuh Listi itu, dia di-terminate dari timnya, tim e-sportnya. Jadi dia tergabung dalam salah satu tim e-sport dulu sebelum dia ada kasus ini, terus dia di-terminate sama ada salah satu brand ambassador. Timnya itu EVOS ya, Han ya? Iya, kita sebutlah itu ya inisialnya. Iya, nggak apa-apa sih. Jadi kita sebut, jadi inisialnya itu EVOS ya, EVOS Esport. Jadi dia ML, mungkin sebutannya ML Edis ya kalau nggak salah. Terus dia di-terminate. Terus dia tuh kalau nggak salah juga jadi brand ambassador juga. Terus dia dicoret juga kontraknya, dicabut. Gitu. Ngeri juga ya. Makanya jadi impactnya sih besar sih, impactnya lumayan besar buat si para ininya itu, para pemeran kasusnya ini gitu. Gue bilang pemeran karena di sini nggak ada pelaku kan, nggak ada yang apa, nggak ada yang salah gitu loh. Makanya ternyata sebesar itu dampaknya gitu loh. Cuma kalau yang gue lihat sih sepertinya karena Eric Colim gitu-gitu saja, dia dampaknya hanya subscriber turun saja, jadi dia kehilangan pekerjaan. Gila lo, kehilangan karir, kehilangan kontrak. Iya, kehilangan kontrak, terus apa namanya ya, subscriber turun, otomatis penghasilan turun kan. Impactnya itu gede banget gitu. Makanya buat anda yang mau berpikir untuk selingkuh, pikir-pikir dulu. Kalau misalnya anda masih kira-kiranya kalau misalnya anda selingkuh bisa menghancurkan karir anda, mending tunda dulu. Iya, gitu ya. Tunggu sampai mapan dulu, tunggu sampai bisa hidup mandiri. Duitnya diinvest dulu, depositoin dulu gitu, atau ikut atau main binomo dulu, binom skui kan. Banyak duit dulu. Nah, baru lo kalau misalnya lo udah merasa aman untuk selingkuh, lo selingkuh gitu. Tapi di gue kaget loh, Han. Gue kan lagi buka Twitter kan, terus gue searching gitu. Ada video hot gitu ya, yang tiduran terus dicium gitu. Jadi setelah berita itu muncul, gue nggak tahu tuh ya, emang hebat ya orang-orang tuh ya, muncul ada videonya. Jadi walaupun nggak panjang, kalau nggak salah nggak panjang ya deh, cuma beberapa detik doang ya. Jadi video sama foto mereka lah habis kedipap-pap gitu kayaknya sih. Jadi tersebar tuh videonya gitu. Cuma gue agak menyesalkan sih, kenapa videonya cuma sebentar ya. Iya. Harusnya panjang. Kalau lu mau lihat ini si Eric Colim kedipap-pap. Oh enggak juga kayaknya enggak deh. Enggak. Lu mengurungkan niatku lu kan? Mengurungkan niat gua tidak mau melihat bokep dengan pemeran laki-laki yang memakan jembut sendiri. Wah, ini no offense ya, bercanda. Siapa tahu ada pendengar yang fans beratnya Eric Colim kan merasa tersinggung loh, Des. Iya sih, maksudnya kita nggak bahas soal Eric Colim sama si Jen ini sih, atau si siapa sih ini, Listi ya. Kita cuma bahas kayak apa sih pelajaran yang bisa diambil gitu. Nggak juga sih, apa sih yang kita bisa bacotin dari berita ini gitu aja sih. Sebenarnya sih kalau menurut gua ya, soal selingkuh itu sebenarnya bukan urusan publik ya. Menurut gua bukan urusan publik ya. Ini bukan hal-hal yang harus dipersekusi sih menurut gua. Karena soal hal kayak gini nih ya urusan dia dan si pacarnya gitu loh, dan si selingkuhannya gitu. Atau antar keluarga mereka misalnya, kalau misalnya udah ada ikatan. Jadi
sekalipun udah menikah sekalipun juga itu bukan urusan orang luar sebenarnya. Iya, karena itu rahasia dapur. Terus hebatnya itu komentar banyak banget loh, dulu tuh sampai ratusan ribu, puluhan ribu gitu gue lihat. Gila loh kekuatan orang itu ya, udah. Jadi sekarang tuh kayaknya kebutuhan pokok itu ganti, Des. Jadi Bukan sembako, bukan beras, bukan makanan gitu. Tapi kebutuhan pokok itu sekarang yang pertama itu gosip, coy, atau berita hot gitu sekarang. oh iya, itu kalau nggak ada itu kita nggak bisa hidup. Bisa hidup itu kalau nggak ada itu. Orang tuh kayak, aduh nih berita, apalagi kalau yang disamar-samarin tuh cuma inisial doang. Nggak bisa tuh orang-orang tuh, harus dicari, bener harus dicari. Kalau misalnya 2 hari tidak ada berita itu tercekik itu leher mereka tuh. Tercekik. Atau ini Han, berita yang udah dibahas lagi. Nah, bisa jadi gitu. Karena memang gini ya, maksudnya sebenarnya ya sah-sah aja sih lu mau selingkuh kayak mau apa gitu. Cuman mungkin dampaknya, karena mungkin si Jessica Jane ini kayaknya orang yang sangat berpengaruh lah di e-sport Indonesia. Gue ngerti Jessica-nya atau orang di belakang itu gitu kayak. Jadi ada nih kayak di mana nih ya, gue liatnya di Celebrity Occasion. Oh bukan, sorry, di kuyo.id. Itu kayak ada chat antara pihak EVOS dengan Listi kayak, mohon maaf ya kita putus kontrak dahulu, besok orang marketing aku bakal telepon kamu, jadi mohon maaf sebelumnya karena masalah ini, jadi begini imbasnya ke toko aku. Gua gak ngerti sini orang EVOS atau ini dia ya, atau brand ambassador dari COC Komputer. Nah itu kayak yang gue sebutin tadi tuh. Maksud gue gini loh Han, maksudnya kan urusannya apa wahai para netizen yang bermasalah mereka bertiga, yang kena imbasnya ambasadornya, tokonya. tapi emang menurut gue gini sih, brand ambassador itu nggak main-main sih menurut gue emang. Jadi pernah juga kan ada artis internasional yang pernah kesandung, dia jadi brand ambassador apa langsung diputus kontraknya, salah dikit aja misalnya. Cuma memang menurut gue sih harusnya ketika memang kita punya responsibility lain gitu ya, misal apalagi lo udah menyandang brand ambassador gitu ya, tuh udah yang lo lakuin itu bukan cuma buat diri lo doang jadinya. Oke, gue baru ngerti. Jadinya kan buat diri lo, buat keluarga lo, buat orang sekitar lo, plus buat brand yang lo bawa itu. Oke, karena gue nggak representasiin si brand itu ya. Iya, ya makanya sebenarnya juga kasihan si brandnya gitu, kasihan ya, cuma resiko juga. Harusnya kan kalau misalnya kita memilih suatu ambassador gitu ya, itu harus diseleksi dengan baik lah gitu. Jadi kalau misalnya memang ada sesuatu kejadian ya itu sebuah konsekuensi juga sebenarnya. Iya sih, tapi gue gak ngerti ya, maksudnya kayak kontrak antar mereka gitu kayak ada gak sih klausul kayak membuat nama brand tercemar, kalau itu oke lah putus kontrak gitu. Tapi kan ini yang tercemar sebenarnya namanya ya, nama si Listi ini ya. Iya. Tapi apakah ya, seberpengaruh itu pasti? Ya gue pikir tuh ya masalahnya sama Listi, ya udah toh sama Listi gitu, kayak brandnya ya urusannya apa gitu. Ternyata kayak netizen ini juga menyerang brandnya kayak putus kontrak atau kita nggak akan beli, kita cut off semua transaksi dengan kamu, mungkin gitu juga nggak sih? Sebesar itu kekuatan pasar ibaratnya, karena kan pasarnya ya netizen itu sebenarnya.
antara dia pasar itu ya ada di antara si netizen itu juga gitu loh. Jadi makanya merasa terancam dong brandnya. Makanya kalau gue sih selaku ini juga pasti akan gue cabut karena brand gue terancam gitu loh. Iya sih. Makanya sebenarnya kalau misalnya nggak ada selektif dalam pemilihan ambasador gitu ya, mas-mas tukang beca yang suka makan di warteg depan kosan gua juga bisa jadi brand ambassador gitu. Sebenarnya itu harus ini juga harus diperhatiin juga, dan itu konsekuensi juga kalau misalnya ada sesuatu yang terjadi gitu kan, harus sebelumnya kan harus ada profiling juga kan. Iya sih. Cuma menarik memang ya. Cuma memang menurut gue sih yang kena dampak paling berat ya menurut gue si Listinya itu sih menurut gue. Kan kalau misalnya Jessica ya lebih ke mentally ya, dia kan sakit hati, patah hati, tapi orang sekitar otomatis jadinya positif kan responnya, kayak nyemangatin dia, ternyata ada hikmah lah di balik itu. Cuma bener ternyata yang dapat dampak paling buruk sih menurut gue si Listinya itu. Jadi ya lo bayangin karir lo kita bisa bilang hampir mati ya kan. Jadi bingung gimana gitu dia sekarang selanjutnya mau gimana. Mungkin dia hanya bertahan untuk hanya bertahan dengan fans dia yang setia aja. Oh, gue tahu, atau mungkin ini sebenarnya konspirasi, Des. Gimana tuh? Jadi si Eric Colin dan si Listi ini, mereka ini ingin menseleksi fans mereka yang beneran fans mereka. Jadi mereka tuh udah sangat-sangat fucked up sama dunia per-YouTuban gitu loh, Des. Nih apa nih subscriber gue apa sih, gue pengen seleksi, pokoknya gue jenuh. Ternyata seperti itu loh. Jadi hasilnya kan subscriber turun. Nah itu bener-bener orang yang sangat-sangat setia sama Kolim dan Listinya, bener gak? Suka duka bersama gitu kan maksud lo? Jadi ini konspirasi nih, itu kayak bentuk filtrasi loh ini tuh, jangan-jangan. Bisa, karena skandal itu kan cara yang paling baik untuk menfilter siapa yang suka sama kita, siapa yang enggak, siapa yang pura-pura suka gitu kan ya. Iya, ketika kita dapat ya kan. Tapi gini loh Han, maksudnya setiap ada kasus perselingkuhan, ya apapun itulah yang berhubungan sama hubungan, pasti yang kena dampaknya tuh cewek ya. Kenapa ya? Kayak cowok tuh kayak, lu perhatiin gak? Iya sih memang. Jadi yang selalu selalu di blow up media, selalu dihajar netizen tuh ceweknya loh. Ceweknya yang ininya, yang selingkuhannya gitu ya. Iya. Yang selalu dianggap jahat gitu ya. Kan kasihan cowoknya. Barangkali mau ini kan diomongin juga gitu, kita kan nggak tahu. Siapa tahu sebenarnya yang pengen naik itu yang cowoknya gitu kan. Gara-gara itu gagal gitu, padahal udah usaha macem-macem, dari makan jembut lah, dari apa, ternyata selingkuh pun kurang naik bro. Iya. Mikir gue harus apa lagi nih? Apakah saya harus main TikTok di lampu merah sambil tiduran gitu kan? Kita tunggu saja nanti akan terjadi apa lagi gitu kan. Makanya kan sebenarnya kurang bisa ternyata. Karena gue nggak tahu ya, kalau misalnya gue sempat ngecek juga Instagram si laki-lakinya, si Eric Colimnya itu subscribe followersnya itu 500k. Gue nggak tahu sebelumnya berapa. Terus yang perempuannya juga sekitar jadi 500k-an gitu. Cuma gue nggak tahu sebelumnya itu berapa. Jadi gue nggak tahu tuh bahan dampaknya kalau dari Instagram tuh gimana. Cuma gue sih lebih tertarik kalau dari Instagram itu sih mulut-mulut komentarnya tuh gila, serbu gitu coy. Bahkan lu bayangin ya, sampai ada akun khusus untuk ngebahas itu coy. Lu bayangin. Ngebahas apaan? Ngebahas kasus itu.
Seriusan lu? Sumpah ada, gue nggak bohong, gue baru ngeliat. Jadi kayak ada dia ngebikin story gitu, itu updateannya sama postingannya juga. Lu bayangin, khusus cuy, Apaan akun sih anjing? khusus ngebahas kasus itu. Apaan Gila, sih? Mau nangis pemikirannya gue tuh bangsat. itu sangat visioner coy. Gila, gue salut sih, gue kaget banget sih itu. Terus emang selain itu juga jahatnya media, ketika ada satu kasus, semua kasus yang lama atau yang lain-lain yang nggak penting diangkat. Ini gue nge-search Eric Colim nih, yang muncul 4 fakta Eric Colim tersandung kasus narkoba hingga makan roti Jembut. isi bulu jembut. Nah, terus termasuk kasus Eric Colim, ini 3 skandal yang pernah menjadi perbincangan hangat. Nah, jadinya ke orang lain juga kan masalahnya. Terus ada juga sosok listinya, video tidur bareng Eric Colim kini viral. Terus 5 kontroversi Eric Colim, masuk penjara hingga selingkuh. Jadinya di blow up semua gitu loh. Iya. Ini juga ada nih 5 fakta Eric Colim yang lama menghilang karena masuk bui. Bongkar perselingkuhan Eric Colim, wow itu parah banget nih. Makanya sebenarnya kacau banget nih. Gue coba buka deh yang 5 kontroversi Eric Colim. Karena internet tuh forever loh. Iya. Iya. Gue nggak ngerti ya, mungkin para media ini mikirnya ini kayak wah hot nih, lumayan rating gitu kan. Ya gitulah. Dan didukung dengan netizen kita yang budiman. Lancar sudah, cuan ini media dengan hal-hal kayak gini tanpa memikirkan ya. Sebenarnya makin kesini juga semakin kejam gitu loh. Dunia internet sangat-sangat cepat beritanya itu kemana-mana. Iya. Nah, nih. Oke. Satu, ini fakta pertama nih, ini kontroversi pertama nih. Makan roti pakai bulu kemaluan. Jadi sejarahnya itu karena subscribernya sampai 400.000. Terus ternyata beneran sampai 400.000. Akhirnya dia makan jembut. Maksud gue, ini yang pertama nih, gue mau bahas juga. Ini sekalian aja kita bahas ya. Kenapa? Faedahnya apa coy? Faedahnya apa ketika lu 400.000 subscriber lu makan jembut gitu loh. Gue kan gak pernah terpikir gitu. Misalnya kayak gue punya impian nih. Wah gue pengen punya rumah 5 lantai. Terus kalau misalnya sampai rumah gue 5 lantai, gue bakal makan bulu jembut gitu misalnya. Atau gue bakal makan kepala kontol orang gitu. Atau gue bakal anjing ribet betul bangsat. Makanya maksud gue, kenapa sebego itu, bukan sebego ya, sekonyol itu yang lo pikirin gitu. Bisa jadi kan nyari yang bermanfaat ya enggak lo. Kalau misalnya para subscriber lo bagi makanan misalnya, atau lo misalnya beli barang-barang di Tanah Abang dengan harga yang lebih tinggi gitu misalnya. Jemput orang yang lebih tinggi maksud lo? Hah? Jemput orang yang lebih tinggi. Oh, beli barang ini. Barang. Memajukan perekonomian kan? Iya. Sama mungkin ini sih Han. Yang jahat itu adalah subscribernya. Dia mendukung. Bisa jadi. Jadi sebenarnya mungkin itu orang-orang yang pengen melihat dia makan jembut berarti ya. Iya. Kalau misalnya dia mungkin saya akan bagi-bagi hadiah ke anak yatim. Nggak ada itu 400.000 subscriber. Jadi intinya sebenarnya kita balik. Kalau misalnya si fansnya itu peduli sama dia, iya. Jangan kan subscribe 400.000, ya kan? Kan dia otaknya tuh kebalik artinya kan. Kok malah membuat orang jadi nggak pengen. Jangan sampai makan jembut gitu ya, nggak naik lah. Cuma ternyata hasilnya berbalikan kan, artinya orang yang bisa itu orang yang pengen dia tersiksa gitu. Aduh. Sama ini juga gue lucu banget anjing. Di Tribun News gue baca kan kayak Jessica Jan bongkar video selingkuh, itulah tagline-nya.
Menurut lu wajar gak sih cewek nih atau lu lah gitu lu diselingkuhin, lu sebarin nih aib-aib itu lu siapa mantan lu ke media, menurut lu gimana ini? Kalau gue agak kurang etis ya, menurut gue agak kurang dewasa buat nyikapin hal itu. Kalau buat gue sih, kalau misalnya gue diselingkuhin ya udah urusannya selesai, nggak ada yang perlu gue balas dendemin. Kalau misalnya dibalas dengan hal seperti itu, ya lu nggak dapet apa-apa, gue nggak dapet apa-apa gitu loh, ya nggak sih? Kalau gue misalnya gue ngebongkar aib misalnya, yang gue dapetin apa? Kepuasan akan kehancuran dia gitu kan? Enggak juga. Ya puas. Cuma maksudnya harus selaras juga dong. Kalau lo mengambil peran antagonis ya terus-terusan antagonis, jangan jadi protagonis. Iya. Kenapa kok depan kadang-kadang protagonis, kadang-kadang malah antagonis, kan jadinya kan beda. Jadinya kan nggak selaras gitu loh. Atau kayak seakan-akan antagonis yang mengambil peran protagonis, jangan-jangan. Tapi dia masih kecil juga sih kan, kelahiran 99. Ya wajar lah. Iya. Tapi gue penasaran sih, Eric Colim ini umurnya berapa sih? Sambil lo cari nih, ada fakta kedua nih, kontroversi kedua. Jadi dia pernah datang ke acara cosplay, terus dia ngobek poster anime. Masalah sama wibu itu ya. Ini orang nyalinya bagus nih. Ini ibaratnya kayak gini, Des. Ibaratnya lo datang ke kampanye salah satu presiden, ibaratnya kita sebut aja kampanye Prabowo deh misalnya. Jalan ke depan Prabowo, pakai kaos partai Prabowo, buka kaosnya dibakar depan dia. Sama kayak gitu. Gila gue. Gila gak? Gila. Tapi kan dia wibu juga, anjing. Oh, ternyata gini ceritanya. Gini. Ini jahat banget sih ini. Ini jahat banget nih. Alasan Eriko menyobek poster tersebut adalah karena sang pemberi poster menggunakan sepatu Adidas KW. Tunggu, Han, tunggu ya. Kenapa yang nggak dibakar itu sepatunya, anjing? Gue nggak ngerti jalan pikirnya kemana. Emang orang ini extraordinary thinker kayaknya gitu loh, kayak enggak, ini kayaknya dia kena kutukan Sasuke, coy. Soalnya lehernya tuh ada tanda-tanda gitu, kayaknya dia kena kutukan kayak Sasuke, coy. Dia kayaknya habis digigit Orochimaru. Jadi harusnya netizen memaklumi lah gitu. Karena dalam kendali Orochimaru ya itu harusnya memaklumi gitu loh. Termasuk mungkin skandal ini mungkin dia fucking Orochimaru itu yang salah. Iya. Itu lehernya orang-orang nyangka tato kan, di tangannya tuh tato orang nyangkanya. Itulah kutukan Orochimaru itu. Gak tahu aja orang-orang sebenarnya. Eric Colim ini sebenarnya orang baik dia nih, calon Hokage. Orang ini kok mewakili Asian Games 2018 di 4 games kalau nggak salah. Oh. Iya. Nasionalis banget, coy. Karena digigit Orochimaru, jadi dikendalikan Orochimaru kan, terkutuk deh jadinya kan, jadi makhluk terkutuk. Jadinya kayak gitu, berubah dia jadinya, jadi ugal-ugalan, makan jembut, nyobek poster, padahal alasannya karena Adidas KW gitu kan. Kayak gitu dia. Berarti memang ini kita ini harus mencari sang Naruto-nya ini kayaknya. Menyadarkan dia itu yang rambutnya warna-warni itu. Tapi dia cewek ya? Gak bisa deh. Iya, cewek. Gak mungkin dong. Gitu. Ya. Aduh. Terus sebenarnya kan banyak cara gitu. Kalau lo ngelihat orang pakai Adidas KW, tinggal tegur gitu loh. Public figure nih, sekalian konten gitu loh. Atau tegur aja, lu kenapa sih pakai Adidas KW gitu? Harusnya pakai ini dong, lu pakai yang ori dong, parah banget lu, mendukung pemalsuan produk misalnya, kata dia gitu. Ini tuh sama aja kayak ibaratnya kayak cewek, tau gak?
Kayak cewek-cewek kan biasanya kayak gitu. Kalau misalnya cowoknya salah, ya kan, bukannya bilang aja gitu salahnya itu apa, tapi ngebales kayak yang kamu berani kayak gitu ya, ntar aku juga bakal kayak gitu juga gitu. Atau misalnya kayak kamu pikir aja sendiri gitu. Atau salahnya dia telat jemput, ya kan, yang dibakar mobilnya, pulang. ya kan, aneh gitu loh. Atau dia kan Eric Colim mungkin bisa lebih bijak, tinggal dilaporin aja ke Adidasnya, ya kan, bilang nih tolong Adidas ini ada pengguna Adidas KW, tolong ditindak gitu kan bisa. Atau nge-tag Jokowi misalnya, tolong Pak Presiden, di sini ada rakyatmu yang menggunakan Adidas tapi KW, sudah pakai produk luar KW lagi, bisa kayak gitu kan. Kenapa harus menyobek poster? Apa esensi menyobek poster? Dan poster yang disobek itu poster Kaneki Tokyo Ghoul kayaknya. Ini soalnya ini animenya Tokyo Ghoul nih, si anak yang ininya itu dia pakai ini kok Tokyo Ghoul. Salahnya Tokyo Ghoul apa? Nangis Kaneki itu, kreatornya nangis digituin, poster dirobek gara-gara Adidas KW. Tapi emang unik sih, maksudnya. Di luar inovasinya tuh luar biasa gitu kan. Sosok Eric Colim ini, gue salut sih dia bisa jadi dia gitu loh sebelum jadi pengaruh Orochimaru ini ya. Betul. Kayak hebat loh orang itu, kayak baik gitu kan. Dia bikin e-sport sendiri namanya Kamikaze Gaming. Well, itu kayak seorang anak bangsa kelahiran 93. Lu udah bisa jadi apa sih itu yang ini dulu YouTube tuh yang rame tuh apa sih Han? Yang YouTube Rewind. YouTube Rewind 2018 kan dia nge-koordinir. Ya nggak semua orang cuy kelahiran 93 bisa nge-koordinir acara sebesar itu, terus jadi atlet Asian Games. Iya makanya. Sebenarnya di balik sisi-sisi gelap dari seorang Eric Colim itu banyak yang positif, ngewakilin yang tadi lu bilang, ngewakilin Indonesia, terus jadi yang mengkoordinir YouTube Rewind kan sebenarnya banyak gitu. Di sisi pemakan jembut atau perobek poster gitu loh. Terus ini ada kontroversi, nyambung yang tadi, ada kontroversi yang ketiga nih Des, berseteru dengan Reza Arab soal YouTube Rewind. Gua ngikutin sih itu. Nah itu jadi ceritanya kata si Reza Arab itu dia bilang si Eriko tuh nggak layak buat bikin YouTube Rewind gitu. Terus hasilnya dibales sama si Eric Colim dengan single. Yo, ini namanya baru dibalas dengan karya. I'm the king, I'm the motherfucking king gitu ya. Gue gak tahu ya. Judulnya Not Still. Pokoknya itu intinya menyindir si Reza Arab Octaviannya gitu. Terus fakta selanjutnya atau kontroversi selanjutnya, ini masuk penjara karena kasus narkoba. Jadi gue nggak tahu nih sebenarnya dia pernah masuk narkoba. Jadi dia ditangkap terus sekitar 8 sampai 9 bulan menghilang di dunia YouTube sama sosial media. Terus dia mengaku katanya tengah menjalani hukuman penjara sekaligus rehabilitasi. Ya bagus sih direhab kan biar bisa lepas dari jeratan narkoba. Gitu. Terus kontroversi yang terakhir tuh selingkuh dengan Listi Chan. Iya sih. Yang itu yang paling terakhir. Tapi si Eriko-nya kan yang itu dia emang ya berbakat lah di dunia gaming kan. Ternyata Listinya juga, Pak. Dia menjuarai Female Gaming League Mobile Legends Minor Series di tahun 2019 bersama EVOS. Tapi emang si Listinya ini memang salah satu player yang lumayan terkenal, Des. Jadi
dia juga lumayan berprestasi juga gitu di dunia e-sport. Sama sebenarnya kayak Eric Olim juga gitu dulu sebelum dia kena jeratan narkoba itu. Jadi sebenarnya memang selain itu juga mungkin sekarang kita bisa lihat dunia e-sport makin diperhatikan. Betul. ya enggak? Ini kan tiga-tiganya ada hubungan dengan e-sport kan, makanya unik ya jadinya itu sekarang. Artinya kita bisa melihat bahwa sisi positifnya di sini itu kita bisa melihat e-sport di Indonesia sudah mulai sangat berkembang gitu. Sampai berita player e-sport aja sampai terkenal gini gitu, sangat-sangat viral sekali gitu loh. Iya, dan Jessica Jane-nya juga brand ambassador loh. Oh, memang selera Eric Olim ini brand ambassador sepertinya. Jadi syaratnya harus brand ambassador gitu buat jadi pacarnya. Iya, tapi kan si Listinya udah nggak jadi brand ambassador. Ternyata. Masih nggak? Bentar, nggak ngerti deh. Nah, itu nggak tahu tuh. Kita lihat aja kelanjutannya gimana. Cuma ini fakta unik selanjutnya itu ini Des. Si Eric Olimnya belum hapus foto si Jessica-nya ternyata di Instagramnya. Cuma gue nggak tahu ya itu akun beneran atau enggak. 500.000 kayaknya emang iya deh bener, dan emang ada postingan yang nggak dihapus gitu. Mungkin belum bisa melepas brand ambassador yang satunya. Iya, mungkin ini kayak apa sih yang peribahasa yang apa sih yang ditetes susuk rusak sebelanga, apa sih nggak tahu gue. Yang kayak lu nangkep satu telur tapi telur yang lain pecah gitu loh ya. Oh, karena nila setitik rusak susu sebelanga. Jadi karena kesalahan kecil ya udah prestasi lu hancur. Karena gue juga kan browsing di sini kan kayak prestasi Eric Olim gitu ya. Udah yang paling atas tuh skandalnya gitu loh sekarang kayak. Prestasi Listi Chan, emang namanya Listi Chan ya? Itu bukan nama ini ya? Nama game gitu ya? Kayaknya sih nama panggung, sama aja kayak Eric Olim juga kan ya, mungkin nama bukan nama asli sebenarnya. Oh berarti nama aslinya masih aman cuma. Iya, jadi kalau misalnya waktu dia mau daftar PNS aman. Ya nggak apa-apa. Mereka kan punya spare uang untuk 2 tahun. Nah nanti kemungkinan sih firasat gue kayaknya Eric Olim sama Listi Chan nih daftar PNS karena kan mereka udah hancur karirnya di e-sport. Jadi firasat gue sih kayaknya bakal daftar PNS menurut gue, atau mungkin daftar jadi sales Indohome mungkin. Kan banyak anjing sales Republik gitu. Kok Indohome sih? Indihome, gue baru nyadar. Indihome, maaf. Indohome. Naon Indohome? Udah bagus, lu pleset-plesetin dibenerin. Oh iya bener. Kenapa ya? Anda pasti mengira saya cerdas kan, melesetin itu padahal saya emang salah ngomong gitu. Tapi emang gini ya, maksudnya kayak cewek itu emang suka main bad boy sih. Contohnya kayak lo ya Des ya. Iya muka lo kan bad banget. Kelakuan gue juga bad banget sih. Tapi gue nggak boy. Iya. Jadi gue Batman. Apa sih? Iya loh. Maksudnya ya mungkin daya tarik Eric Olim itu kayak ya dia bad boy banget kan ya, tatoan, piercing dan lain-lain. Sampai menarik perasaan seorang wanita yang ya berprestasi banget, brand ambassador tim nomor 1, salah satu tim terbaik di Indonesia e-sport, EVOS gitu kan. Kepincut gitu dengan bad boy ini, dengan tahu si bad boy ini ceweknya adeknya top gamer Mobile Legends Indonesia, followernya 3 jutaan something, masih aja digas anjir.
Saya iya, tidak yang peduli penting dengan saya segala dapat rintangan. bad boy gitu kan kayak. Saya dapat this fucking bad boy. Atau sebenarnya kita nggak ada yang tahu sih, mungkin yang selama di si Eriko di penjara mungkin si Listi ini yang lebih merhatiin kan, kita nggak tahu ya. Ini praduga Bisa jadi mungkin ya. positif kita aja. Sebenarnya di balik semua kasusnya, di balik semua omongan orang, kita kan sebenarnya nggak tahu apa yang mereka bertiga rasain kan. Kita cuma bisa memperhatikan. Iya, kita bacotin beritanya dan orang-orang yang ada di dalamnya. Jadi mohon maaf. Jadi semua hal yang sangat-sangat misalnya berbeda ya, ngawur kayak gue bilang mereka bakal ini PNS tuh hanya candaan saja. Untuk 1-3 episode nih kami akan selalu memberitahu bahwa kami bercanda. Ketika episode 4 tidak akan kami beritahu lagi. Jadi kalau misalnya nonton episode 1-3 dulu baru bacot. Dengerin yang episode 1-3 dulu. Ya. Jadi gimana Han, kesimpulan? Ya, kesimpulannya menurut gue ya, kalau misalnya seorang laki-laki gitu ya, kita mau selingkuh, mending kita tahu dulu kondisinya seperti apa. Kalau memang sudah siap, hajar. Oh, buat gue personally ya, kalau misalnya lu sudah tertarik dengan orang lain, janganlah jadikan alasan meninggalkan orang lain karena adanya orang lain lagi gitu. Jadi lu selesai masalahnya itu karena orang sibuk yang masih berhubungan sama lu, bukan karena ada orang lain gitu. Karena lu sebelumnya sudah berkomitmen, walaupun sebenarnya pacaran itu ya bullshit lah ibaratnya gitu kan. Cuma sepantasnya seorang laki-laki itu jaga sikap, be gentle lah gitu. Karena kalau bukan laki-laki siapa lagi yang kayak gitu. Terus intinya ya gitu, kalau misalnya Anda mau selingkuh, Anda perhatikan dulu, Anda sudah cukup invest belum? Anda sudah siap tidak untuk struggling di dunia ini gitu. Kalau Anda sudah siap, silakan laksanakan saja. Jangan sampai karena nafsu seminggu karir 10 tahun habis gitu kan, sayang banget. Iya kan, money is everything bro. Tapi emang godaan laki-laki itu ya 3 sih, harta tahta wanita. Emang wanita ini ya, wanita kan kalau gue wanita yang pertama sih. Iya, percaya gue deh. Ya udah, teman-teman head bucket, bucket head, kok head bucket anjing, itu mah ini perusahaannya Plankton anjir. Kok cambucket ya? Itu cambucket anjing. Ya, bucket head, makasih udah dengerin sampai habis. Kalau misalnya emang mau ngomong ya silakan, kita terbuka ya Han buat diskusi. Terbuka, cuma ya ntar aja lah diskusinya lah ya. Kita masih seneng ngebaca. Iya. Udah yang nggak suka pendem dulu, jangan sampai stroke. Ya biar bisa ngebacotin kita terus. Oke, terima kasih semuanya. Bye bye. Yoi.